kasih. Yang pertama selamat datang Mas Ihsan. Ini kali pertama kita ketemu langsung. Tapi sejujurnya Mas Gema, kalau cerita Smart Batik ini udah familiar banget nih. Karena Mas Ihsan ini hampir rutin ya Mas, boleh dibilang sejak bergabung di bersama BPDP sering tandem. Kita sama-sama berjuang untuk mempromosikan produk sawit gitu. Nah mungkin sebelum kita ini Mas, kita dari Hai Sawit. Jadi Hai Sawit ini satu media khusus sawit. Jadi media sawit masa kini kalau tagline kita. Tagline menarik. Kita ada tagline lah itu, media sawit masa kini. Nah kemudian salah satu visi kita berusaha menghadirkan orang-orang yang udah berjuang nih untuk sawit. Maksudnya dari semua lini. Baik dari sisi perusahaan, para profesional, kemudian Mas Ihsan juga dari sisi UKMK sawit gitu kan, kemudian lembaga-lembaga pendidikan maupun yang berjuang sampai sisi advokasi dan lain sebagainya. Nah hari ini kita mau ngobrol-ngobrol bareng Mas. Siapa sih sebenarnya Mas Ihsan? Kok bisa nih turut berjuang lewat batik dan itu kaitannya dengan sawit gitu. Okay. Jadi nanti mungkin dari sisi kita, saya sama Mas Gema akan banyak nih beberapa pertanyaan yang kita akan ngobrol ke depannya gitu. Itu secara pengantar Mas dari sisi Hai Sawit ya, sambil kenalan kita. Nanti Mas Ihsan juga dipersilahkan untuk supaya sobat-sobat sawit tahu nih tentang Mas Ihsan, profil dari Mas Ihsan. Mungkin boleh Mas dipersilahkan untuk ini menyampaikan nih. Oke, makasih Mas Danang, Mas Gema, selamat pagi sobat sawit semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Miftahudin Nur Ihsan. Saya biasa dipanggil Ihsan, salah satu pelaku UKMK sawit dari Kota Batik Dunia Yogyakarta. Jadi kami bersama dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit saat ini sedang mengembangkan usaha batik berbasis sawit gitu. Jadi kami mulai bermitra di bulan Agustus 2023, kemudian dari situ akhirnya kami melakukan banyak hal terkait dengan inovasi-inovasi di industri kerajinan batik. Saya sendiri sebenarnya kalau dirunut sejarahnya itu sebenarnya bukan dari sawit gitu ya. Jadi nggak relate sebenarnya awalnya gitu kan, karena memang dulu studi saya S1-nya itu di pendidikan kimia. Saya menyelesaikannya di 2016 di UNY di jurusan pendidikan kimia. Kemudian dari situ saya dapat beasiswa tuh. S1 saya dapat beasiswa juga. S1 saya beasiswa bidik misi. Kalau saat ini namanya beasiswa KIP. Oh iya. Jadi KIP, untuk teman-teman yang memang secara ekonomi dirasa kurang gitu kan. Kemudian dapat beasiswa itu diharapkan nanti setelah dapat beasiswa itu bisa untuk meningkatkan kesejahteraan keluarganya gitu. Kemudian dari situ saya juga mulai belajar tuh untuk wirausaha karena memang saya waktu itu punya keinginan kuat untuk wirausaha gitu. Di 2016 itu untuk bantu Bapak Ibu, kemudian untuk bisa daftarkan haji beliau dan lain sebagainya. Itu motivasi awal. Terus alhamdulillah saya diberi kesempatan, bisnisnya bisa jalan. Kemudian 2019 dapat beasiswa LPDP, diberi kesempatan lagi untuk sekolah. Tapi yang ngambilnya nggak di kimia, cuma di manajemen, agak lintas. Wah, juga lintas tapi ya, Mas, ya lintas. Tapi ya alhamdulillah itu menjadi support yang sangat baik di bisnis kami karena saya benar-benar awam terkait dengan bisnis. Kemudian diberi kesempatan kuliah oleh LPDP di UGM di Magister Management gitu. Ya dari situ akhirnya banyak belajar dan akhirnya tahu tuh oh ternyata yang saya lakukan selama ini secara teoretikalnya seperti ini gitu. Kemudian kalau ada permasalahan oh ternyata bisa diselesaikan dengan seperti ini. Itu singkatnya gitu Mas. Jadi memang apa istilahnya kalau dari studi dari latar belakang tidak terkait dengan sawit, cuma akhirnya setelah bertemu dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, saya menyadari bahwa ternyata Indonesia punya potensi yang luar biasa, yang kemudian juga saya baru tahu juga ternyata memang sawit ini devisa terbesar Indonesia gitu. Dari situ saya punya niat untuk bisa bersama-sama mengembangkan industri sawit yang itu kalau saya mungkin akan fokus di industri hilirnya gitu karena kami menggunakan produk turunan sawit yang harapannya nanti ke depan semakin banyak orang yang bisa merasakan kebaikan sawit Indonesia gitu sih Mas. Perkenalan singkatnya gitu. Berarti sudah S2 nih Mas Danang. S2 dan S1-nya kimia. Iya, kimia. S2 manajemen. Sekarang berjuangnya di sawit nih. Sawit luar biasa. Jadi izin saya nyambung nih Mas Danang.
saya menarik sebenarnya ketika lintas keilmuan nih Mas. Tadi kan awalnya kimia kan. Tiba-tiba langsung S2-nya ngambilnya manajemen, dan alhamdulillah dari S2 ke ke sekarang saat ini itu satu lintas. Betul. Di bidang usaha, dan terutama usaha sekarang adalah UMKM mengenai produk sawit. Nah, sebelum kita bahas panjang-panjang nih Mas Ihsan, sebenarnya kita pengen tahu Smart Batik ya, namanya produknya Smart Batik ya. Iya, Smart Batik. Mungkin Mas Ihsan bisa cerita nih kepada teman-teman sobat sawit nih, karena apa? Karena Smart Batik ini secara nama ini udah luar biasa besar nih. Nah, apakah penjelasan mengenai profil Smart Batik ataupun sejarah berdirinya gitu Mas Ihsan hingga sampai dengan saat ini? Oke, baik Mas Gema. Jadi memang Smart Batik ini sebenarnya saya rintis di 2016. Waktu itu kami masih mahasiswa. Yang motivasinya tadi saya pengen bisa bantu Bapak Ibu dari sisi keuangan ya. Kemudian juga punya cita-cita waktu itu untuk daftar haji beliau. Jadi salah satunya yang menurut saya paling cepat adalah dengan berbisnis gitu. Karena dari situ kita nggak pernah sangka tuh rezeki itu bisa datang dengan sangat cepat lewat bisnis gitu kan. Itu dulu motivasi awalnya. Terus dari situ akhirnya saya milih untuk masuk di industri batik, karena memang saya sebagai orang kota Jogja asli merasa senang ketika melihat orang itu membatik. Saya lihat orang proses membatik itu senang gitu, karena di situ ada banyak nilai kesabaran, nilai ketelitian dan lain sebagainya. Terus saya juga senang lihat batik. Jadi kalau pusing gitu kan, kita main aja, atau kalau sekarang ya lihat koleksi-koleksi batik aja udah seneng, karena memang di situ banyak nilai-nilai yang tadi saya sampaikan, bahwa di sebuah karya batik itu ada banyak doa dari banyak orang, karena satu kain tuh bisa melibatkan 10 sampai 12 orang tuh gitu untuk satu kain batiknya aja. Satu kain batik. Iya, prosesnya kan panjang itu. Ada sekitar 12 tahapan lah itu untuk pembuatan satu kain batik. Makanya ada nilai yang sangat kuat di selembar kain batik itu gitu. Itu yang menarik di. Ini lokasinya di mana Mas? Nah, kalau lokasinya di Jogja, kita ada di Jogja. Berarti produksinya semua di Jogja? Iya, di Jogja. Ada beberapa yang di Jawa Tengah, karena memang kami mencari pembatik terbaik gitu ya. Jadi Jogja sebagai kota batik dunia, dan tentu saja ada di sekitarnya di daerah Jawa Tengah gitu. Nah itu sebenarnya konsep awal dari Smart Batik ini, kami mengusung batik-batik tematik. Kami punya tuh batik motifnya pendidikan, batik motifnya matematika. Nah, ada juga batik motif sejarah, motif ekonomi, motif kimia, motif fisika, semua bidang ilmu ada kita sampai hari ini gitu. Kemarin terakhir kita buat batik temanya bahasa Inggris dan bahasa Indonesia itu. Karena spirit awalnya sebenarnya kami ingin jangkau, karena saya dulu dari pendidikan kimia gitu kan, pendidikan gitu kan, jadi pengen jangkau pasar guru, yang ternyata guru itu sangat fanatik dengan bidang ilmu yang diampu, dan itu merupakan salah satu segmen pasar yang jarang digarap oleh industri batik gitu. Jadi dari situ spirit awalnya ke situ. Terus singkat cerita 2018 itu saya mulai fokus di Smart Batik ya. Jadi 2018 itu baru perusahaannya secara legalnya berdiri di 2018, dan di situ kami dapat kesempatan waktu itu untuk mengerjakan seragamnya Direktorat Jenderal Pajak gitu. Termasuk di tahun setahun setelahnya itu kami buat batik dengan tema sadar pajak untuk humas pajak se-Indonesia. Jadi kita sosialisasi penasaran kita kesadaran pajak lewat batik. Jadi kita kombinasikan waktu itu motifnya motif klasik tuh, motif klasik kawung, kemudian ada di situ ditambahi dengan konsep kesadaran pajak yang digambarkan dengan gambar otak, yang itu otaknya itu disusun dari tulisan pajak gitu. Jadi ya kami akan coba bantu untuk menyosialisasikan kesadaran pajak tapi lewat cara yang berbeda gitu. Termasuk kemarin waktu Covid kita juga launching batik dengan tema vaksinasi Covid untuk mendukung program vaksinasi pemerintah gitu. Jadi kita sudah biasa untuk cerita lewat batik gitu. Termasuk waktu isu SARA itu kita launching batik dengan tema Bhinneka Tunggal Ika gitu. Jadi ngomongnya itu mau lewat batik aja gitu. Spiritnya dulu itu. Jadi kita buat batik, gebrakannya lewat batik ya. Ya, akademik tematik gitu kan. Sampai 2018 itu kemudian kami terus dengan Direktorat Jenderal Pajak, akhirnya dari situ banyak seragam-seragam custom, seragam instansi gitu kan. Tapi kemudian akhirnya berubah ketika Covid
Covid kemarin. Covid itu industri batik pukulan telak karena saya survei waktu itu, tugas kuliah juga waktu itu, survei pembatik di kota Jogja. Ternyata gara-gara Covid itu mereka mengalami penurunan produksi antara 50 sampai 100%. Ada yang benar-benar sampai nggak produksi, dia beralih jualan kue, jualan soto dan lain sebagainya. Itu berarti batik juga terkena ya, terdampak ya. Sangat terdampak ya. Sangat terdampak. Batik itu mungkin saat ini masih belum pulih seperti semula gitu. Dan ini sangat disayangkan karena batik ini padat karya. Kalau dia terdampak nanti banyak masyarakat yang juga terdampak. Gitu. Apalagi di Jogja gitu kan yang memang pembatiknya banyak gitu. Nah, itu. Sorry dipotong Mas. Oke. Berarti total karyawan lah. Tim kita sebutnya ya. Dari Smart Batik itu berapa ya Mas? Sebenarnya kalau sebelum kita dengan BPDPKS itu ada 20-an tim kita. Cuma alhamdulillah dari kita bermitra dengan BPDPKS itu sekarang sudah ada sekitar 56 orang yang terlibat gitu. Jadi selain berkreasi di batik, habis itu juga memakai produk sawit ya Mas saat ini ya. Dan juga mengecilkan tingkat pengangguran ya, bahasanya gitulah. Jadi membantu tim-tim juga untuk dapat bekerja itu salah satu fokus yang luar biasa menurut saya Mas Danang. Ya, roda ekonomi bergerak nih jadinya. Betul. Ya. Saya lanjutkan ya Mas ya. Jadi itu sampai dengan Covid itu kita pusing kepalanya kan. Karena memang waktu itu banyak pemotongan anggaran-anggaran kan. Iya. Termasuk yang waktu itu terdampak itu anggaran seragam itu kan. Ya kita drop itu waktu itu. Akhirnya saya mulai beralih ke asosiasi waktu itu karena saya lihat ternyata asosiasi guru ini tumbuh di masa Covid. Mereka sering mengadakan Zoom dan lain sebagainya. Dari situ saya lihat peluang tuh di situ gitu kan. Mereka kalau mengadakan Zoom butuh narsum tuh. Narsum ya secara idealnya ya dibayar lah gitu kan. Nah, uangnya dari mana nih? Kan gitu kan. Saya masuk tuh, hanya saya nyoba kontak waktu itu pilotingnya salah satu asosiasi guru, asosiasi guru sejarah Indonesia, kita kontak, kemudian kita tawarkan kerjasama. Kami bisa nih buat batik untuk guru sejarah se-Indonesia. Nanti silahkan nanti dijual di asosiasi, kemudian nanti kami akan berikan sharing dari penjualan itu untuk kas organisasi, yang harapannya nanti dengan uang dari sharing kami itu bisa digunakan untuk menjalankan kegiatan organisasi. Dan ternyata deal berjalan tuh. Sampai hari ini asosiasi guru sejarah masih terus rutin. Asosiasi apa Mas? Guru sejarah Indonesia. Guru sejarah Indonesia. Kemudian di tahun berikutnya kami gandeng perkumpulan pendidik sains kimia Indonesia. Itu guru kimia se-Indonesia. Terus habis itu di tahun berikutnya dengan asosiasi profesi widya iswara Indonesia. Gitu. Kita yang pegang seragam nasionalnya. Gitu. Itu sebelum akhirnya di Agustus kemarin 2023 kami ketemu tuh dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Sebenarnya ketemunya nggak sengaja waktu itu. Oh, di mana itu Mas? Nah, ini cerita menarik. Iya. Jadi waktu itu saya tuh juga dilalah pas itu mau untuk diajak pameran. Karena saya kan selama ini sering nolak tuh kalau diajak pameran karena saya merasa bahwa segmentasi pasar saya bukan di situ gitu. Cuma kemarin itu nggak tahu kenapa saya terdorong untuk mau mewakili Pemkot Kota Jogja yang kemudian di situ kami diminta untuk memamerkan produk di acara Asosiasi Pemerintah Kota seluruh Indonesia. Jadi tempat wali kota se-Indonesia. Itu. Waktu itu di Makassar. Kami hadir di situ, terus tidak sengaja tuh ketemu salah satu pejabat di BPDPKS yang kemudian mampir ke standnya Jogja. Nanya tuh karena mereka mau mengadakan kegiatan di Jogja, pengen tahu kontak teman-teman yang ada di Jogja untuk nanti dilibatkan gitu. Akhirnya saya sambungkan ke kepala dinas. Kemudian dari situ kita ngobrol-ngobrol sebentar terus sebenarnya. Terus saya sudah nanya-nanya ini apa nih BPDPKS nih kan. Stand kok ramai sekali gitu kan. Wah, menarik ini sepertinya gitu. Saya lihat sudah di situ sebenarnya banyak produk kerajinan waktu itu. Terus akhirnya singkat cerita acara selesai, kita lanjutkan obrolan di Jogja. Di Jogja saya mampir di kegiatan waktu itu di Ambarukmo Plaza. Kemudian saya lihat tuh di situ ada lilin dari sawit. Yang ternyata setelah saya teliti lebih lanjut itu merupakan hasil kolaborasi antara BPPT, BRIN gitu kan, dengan Balai Batik yang kemudian disupport oleh BPDPKS. Saya minta izin waktu itu, boleh nggak saya nyoba untuk memakai produk malam ini yang kemudian nanti malam itu lilin batik gitu ya. Boleh nggak saya pakai produk lilin batik sawit ini untuk saya coba
diaplikasikan di usaha kami gitu di Smart Batik. Terus diizinkan, kemudian akhirnya kami buat sampel, kami kirim ke Jakarta waktu itu. Dan alhamdulillah ternyata responnya positif gitu. Responnya positif dan waktu itu kami sudah siap untuk bermitra. Kita siap untuk membantu produksi untuk mengenalkan batik sawit gitu. Itu perjalanannya batik sawit itu sebenarnya baru sebentar gitu. Yang di kami ya, itu baru dimulai di bulan September. Kita mulai tahun lalu ya. Baru tahun lalu. Yang ternyata juga waktu itu kami diminta untuk menyiapkan stok 150 potong batik. Waktu itu di acara IPOC di acara GAPKI di Bali gitu kan. Ya itu juga tantangan pertama bagi kami gitu. Itu batik tulis gitu kan. Waktunya waktu itu 3 minggu. Waduh. Nah, sebelumnya itu kami kalau buat batik tulis itu paling kalau stok cuma 10-20 potong gitu kan. Nah, itu tiba-tiba 3 minggu diminta buat 150 tuh Tapi alhamdulillah selesai. Waktu itu pembatik pada ragu tuh. Saya sudah sampaikan, saya kuatkan mereka bahwa ini nanti insya Allah akan continue gitu. Kita berjuang dulu ini gitu kan. Kita selesaikan sesuai dengan harapan mereka agar nanti harapannya nanti ke depan itu kita bisa lebih dipercaya gitu kan. Dan singkat cerita pada lembur juga kan selesai juga akhirnya waktu itu gitu. Dan ternyata itu bukan yang pertama gitu kan. Jadi masih ada lanjutan-lanjutan yang lebih ekstrim dari itu gitu. Itu mantap sekali itu dengan BPDPKS kan. Kemudian kami juga waktu itu minta izin untuk mengembangkan hasil riset malam sawit. Kami coba formulasi yang berbeda, komposisi yang berbeda tentunya, dan akhirnya kami bisa menemukan tuh yang bisa mensubstitusi parafinnya gitu kan. Parafin karena sebenarnya di malam sawit ini yang isu yang diangkat adalah malam sawit ini bisa jadi alternatif untuk menggantikan parafin yang selama ini digunakan untuk pembuatan lilin batik. Nah, kalau dengan parafin kan yang pertama dia minyak bumi tidak terbarukan gitu kan. Kemudian dia juga diperolehnya dari impor. Parafin selama ini gitu kan. Nah, kita coba untuk mensubstitusi parafinnya dengan salah satu komponen dari hasil samping pengolahan minyak sawit. Kemudian dari situ akhirnya yang jelas daya serapan industri sawit dalam negeri juga bertambah gitu kan, dan itu juga produk yang terbarukan kan dari tanaman kan. Nah, dari situlah isu itu bisa kami angkat gitu untuk bersama dengan BPDPKS untuk menggaungkan batik sawit ini agar nanti lebih masif gitu. Jadi memang dari sisi kualitas juga sebenarnya kita gunakan lilin sawit itu ini secara kualitas juga lebih oke. Karena ini yang menyampaikan bukan saya gitu. Kalau saya cuma mengada-ada lah nanti. Saya waktu itu sempat tanya-tanya ke pembatik-pembatik yang membantu kami gitu kan. Dan semuanya bilang tuh, "Mas, ini malamnya beda dari yang biasanya. Ini enak ini. Malam ya, lilin. Malam. Ya. Disebutnya malam ya. Malam. Lilin. Malamnya ini lebih enak dari yang biasanya, Mas." Lah kenapa itu? Nggak bau ini, Mas, gitu kan. Karena biasanya kalau dari parafin tuh minyak bumi bau dia kalau dipanaskan kan. Dan itu nggak enak di pernafasan pembatik. Nah, dengan malam sawit ini ternyata dia nggak berbau. Jadi nyaman tuh pembatik. Terus kemudian diaplikasikan, ketika diaplikasikan di kain, dia juga lebih lancar. Lebih lancar dan lebih lengket. Jadi nutupnya kain itu juga lebih bagus. Nanti outputnya itu di pewarnaan juga akan lebih jelas gitu. Nah, itu ternyata potensinya besar banget gitu kan. Dari situ akhirnya kita kembangkan terus, bukan cuma malamnya, sekarang kita sudah riset pewarnaannya juga. Pewarnaan dari tanaman sawit. Kita sudah riset kemarin sudah ketemu warna coklat. Kita baru coba gabungkan lagi tuh. Yang coklat sudah untuk produksi. Ini kita mau riset lagi bisa nggak digabungkan dengan tanaman-tanaman lain yang nanti bisa menghasilkan warna yang berbeda juga. Gitu. Termasuk kita sekarang kembangkan motif sawit juga. Jadi motif-motif batiknya dengan motif sawit. Jadi all in sawit lah semuanya kita. Malamnya kemudian nanti pewarnanya gitu kan. Kemudian itu motifnya, termasuk kita kemarin buat tuh ikon kayak naga gitu kan, tapi dari unsur tanaman sawit. Wayang gitu kan, kita susun dari unsur tanaman sawit, ikan dan lain sebagainya. Kita coba mau ngarahkan ke situ. Kita juga nyoba riset juga motif-motif klasik batik itu bagaimana biar nanti bisa disusun juga dengan komponen tanaman sawit. Itu yang sedang kita lakukan sekarang gitu. Ya dalam waktu yang sangat singkat sebenarnya, karena kita baru berapa bulan, belum ada setahun kan. Jadi alhamdulillah dari situ BPDPKS juga sangat berkomitmen gitu. Akhirnya
beberapa kegiatan yang memang potensial kami dilibatkan tuh. Kemarin kami disupport di acara Inakraf, kemudian diajak kegiatan waktu di Forum Sawit Indonesia, kemudian diberi kepercayaan untuk mengadakan souvenir untuk kegiatan-kegiatan Rakornas dan lain sebagainya gitu. Jadi ya inilah kita saling membutuhkan lah. Kami juga sangat berterima kasih karena dengan BPDPKS akhirnya lebih banyak tenaga kerja yang bisa kita bantu. Betul. Ya. Kita bisa mantap, jadi luar biasa yang BPDP ini Mas. Ya, perantara rezeki untuk banyak orang lewat batik sawit, dan itu menurut saya adalah kebahagiaan paling tinggi bagi seorang wirausaha kan, ketika apa yang dia lakukan bisa memberikan manfaat kepada banyak orang. Itu sih Mas, kalau singkatnya Smart Batik seperti itu. Ya. Baru ya. Baru 23 bulan September. Betul. Ketemu BPDP dan dengan waktu singkat sudah banyak banget yang bisa dilakukan bareng. Ya, alhamdulillah. Iya. Artinya apa? Sekarang udah malamnya dari sawit, motifnya juga lagi digagas, motif sawit Mas ya, lagi di-create itu gitu. Beberapa sudah ada Mas, sudah kami kami wujudkan. Udah bentuk baju udah jadi ya, yang motif sawit itu ya? Di kain, sudah di kain. Kemarin orderan itu juga kami gunakan yang sudah ada motif sawitnya, yang kami kreasikan sendiri. Wah, keren banget. Jadi ya memang kalau dibilang batik sawit lagi booming, memang bahannya juga dari sawit. Iya, dari lilinnya, malamnya dari sawit. Oke, mantap banget sih Mas. Kemudian ini Mas, saat ini Mas Gemma, Mas Ihsan juga, pemerintah tuh lagi gencar dengan kesetaraan gender gitu. Jadi termasuk kita kemarin yang event workshop karir itu dari Pak Guru dari Astra kan juga nyampe ini Mas. Di Astra itu ada sekian persen bagian karyawan itu adalah perempuan gitu. Oke. Nah, karena ini menjadi hal yang concern kan dari sisi pemerintah. Betul. Gitu. Nah, kalau cerita dengan pengangkatan kesetaraan gender ini, apakah Smart Batik juga udah mengarah ke sana Mas? Maksudnya kita tidak serta-merta yang penting laki-laki semua atau bagaimana gitu, atau juga sudah ngangkat nih program pemerintah akan kesetaraan gender itu juga sudah menjadi perhatian dari Smart Batik yang saat ini fokus ke produksi batik sawit Mas. Oke, Mas Danang, Mas Gemma. Jadi izin untuk itu kami sendiri kalau di Smart Batik itu malah tim kami itu mayoritas perempuan, ibu-ibu gitu. Jadi kami sangat mendukung bagaimana nanti ada kesetaraan gender lah antara laki-laki dan perempuan. Dan yang coba kami wujudkan juga bagaimana terus mendorong ibu-ibu yang khususnya yang biasanya dimarginalkan ya kalau di pekerjaan gitu kan. Tapi ini kami coba untuk rekrut seluas-luasnya karena saat ini dari 56 itu yang perempuan 53 tuh. Laki-lakinya cuma 3 tuh. Laki-laki bagian mewarna aja nih. Laki-laki mewarna, perempuannya semuanya membatik ibu-ibunya. Dan dari sisi pendapatan alhamdulillah mereka bisa dapat pendapatan tambahan gitu kan. Kemudian juga yang saya sangat senang adalah ketika dapat pekerjaan tuh wah mereka terima kasihnya luar biasa tuh. Dan saya selalu titipkan pesan ke beliau-beliau bahwa ini mohon doanya untuk Smart Batiknya dan tentunya untuk orang-orang yang sudah terlibat di sini, gitu kan? Termasuk ya misalnya dengan pegawai-pegawai di BPDPKS, pegawai-pegawai di instansi yang sering pesan ke kami gitu. Jadi doanya bukan untuk kami saja tapi juga untuk customer-customer kami gitu. Dan sebagai owner, tanggung jawab saya adalah memastikan bahwa uang yang saya dapatkan dari customer-customer itu tidak digunakan untuk foya-foya. Digunakan untuk pengembangan batiknya, kemudian nanti digunakan untuk lebih banyak orang yang terlibat di situ. Bahkan kami punya cita-cita kalau bisa nanti bisa membuat sebuah sekolah gratis yang itu nanti bisa mendidik terkait dengan kewirausahaan gitu. Kami juga mencoba siapkan program beasiswa untuk anak pembatik gitu. Jadi jadi mudah-mudahan ya bisa impactnya bisa lebih luas gitu. Dari situ itu yang kami lakukan saat ini gitu. Jadi kalau bicara kesetaraan gender di kami itu malah jauh lebih banyak pemberdayaan di ibu-ibu gitu. Termasuk juga nanti kalau ada kegiatan pelatihan kami juga akan libatkan tuh lebih banyak ibu-ibu, lebih banyak perempuan gitu. Iya. Berarti udah support terus ya Mas kita dengan program pemerintah itu ya. Betul. Dan ya alhamdulillah Mas kemarin tuh sebenarnya kan sebelum dengan BPDP itu kami baru bisa memberdayakan sekitar 20-an tenaga kerja kan, ibu-ibu gitu kan. Terus
setelah dengan BPDB ini selama 6 bulan ini kita tambah tuh jadi 50-an tuh dan akan siap menambah lagi gitu kan. Kalau nanti permintaannya semakin banyak, otomatis nanti kami akan butuh pembatik yang lebih banyak gitu. Berarti cukup padat karya ya? Ya, industri batik ini padat karya karena memang proses pembuatannya itu panjang. Gitu. Maka kenapa industri batik ini menarik untuk dan selalu disupport pemerintah untuk dilestarikan karena serapan tenaga kerjanya besar. Ya, ini saya penasaran sama satu hal, Mas. Oke. Ini kan kita sebenarnya tadi Mas Ihsan udah menjelaskan lah sejarah profil singkatnya Smart Batik. Nah, saya ingin tahu nih, ini kan namanya kan udah luar biasa nih, Smart Batik. Apakah menurut Mas Ihsan ada arti tersendiri nih? Oke. Karena ini Smart Batik ya kan kita belum tahu nih Mas Dano. Benar. Sejarahnya apa nih? Ya, mohon maaf, misalkan ada beberapa produk-produk lain lah ya kan kita sama-sama tahu kan batik kan ada banyak, ada batik ini, batik itu, batik ini. Nah, ini kebetulan unik Smart Batik ya kan. Bisa dijelasin nggak Mas? Apa arti dari Smart Batik ini? Oke Mas Gema. Jadi ini sebenarnya juga inilah kita baru menemukan akhir-akhir ini aja gitu kan. Karena waktu itu saya buat nama itu juga spontan aja gitu kan. Bukan dari riset, bukan dari apa karena waktu itu masih mahasiswa lah ya, masih mahasiswa kita masih bingung juga kan ini apa, branding itu apa dan lain sebagainya lah gitu kan. Terus dari situ saya cuma mikir nih batiknya mau segmentasi pasarnya ke guru gitu kan. Guru ini kan mendidik ya, memintarkan orang lah. Saya pengen batik saya itu waktu itu bisa untuk apa ya istilahnya ya membantu memintarkan orang lah gitu lah. Misalnya kalau matematika ada rumus matematikanya dan lain sebagainya gitu kan. Jadi ya akhirnya kami buat mereknya waktu itu Smart Batik gitu ya. Smart Batik ya harapannya nanti dari motif-motif yang unik itu bisa memberikan tambahan wawasan lah kepada yang pakai atau yang melihat gitu. Jadi kita ya kadang-kadang ada yang iseng juga, wah itu kalau ujian bisa itu pakai batik itu gitu kan. Karena ada rumus-rumus di situ gitu kan, ada konsep-konsep di dalamnya gitu kan. Itu terus mulai mikir tuh, apakah smart itu cuma di situ aja kan? Terus waktu itu kita sempat kolaborasi juga dengan Balai Batik, kita nyoba membuat batik dengan sifat antibakteri. Nah ini kimianya terpakai di sini, kimia terpakai antibakteri, jadi kita lapisi dengan nanopartikel waktu itu kainnya gitu kan. Nanopartikel. Ya secara kimia kan, secara kimia. Terus bagus tuh jadi juga hasilnya gitu kan. Tapi memang sampai saat ini belum kita produksi massal karena memang costnya untuk ngelapisi tadi lumayan banyak gitu ya. Jadi ya di situ saya juga mikir ternyata smart itu bisa diproses juga. Prosesnya itu bisa dibuat smart sebenarnya gitu. Jadi prosesnya habis dicanting tadi, kemudian beberapa kali masuk pewarnaan, habis itu masih ada lagi nggak? Nanti sampai jadi baju nih. Dikunci warna, dikunci dulu warnanya kan, biar dia nggak lepas, warnanya nggak udah hilang gitu kan. Terus kemudian dikeringkan, udah jadi kainnya, nanti kita bawa ke penjahit aja untuk dijadikan baju. Berarti output dari Smart Batik yang selama ini nih dipesan oleh BPDPKS, kemudian kementerian gitu, Gapki, itu udah output baju ya? Kalau sampai saat ini masih kain? Kebanyakan kain. Cuma ada memang beberapa yang minta dibuatkan baju jadi. Karena kalau kain itu kita bisa combine ya, maksudnya kita bisa request sendiri kepada penjahit kita gitu ya. Iya. Apalagi kalau batik tulis itu sebenarnya lebih seneng kalau mereka olah sendiri gitu. Iya. Karena kan harganya juga lumayan kan. Nanti kalau pas ngolahnya juga pas kayak kita jahit tapi jahitannya nggak rapi itu juga akan jadi problem karena pasti konsumen itu sudah punya preferensi penjahit sendiri-sendiri. Iya, betul. Yang rapi, yang pas gitu kan. Itu terlalu beresiko bagi kami kalau kami mau buat dalam bentuk baju. Gitu. Jadi kita serahkan ke beliau-beliau itu bentuk kain. Betul. Iya. Lalu Mas, ini udah panjang lebar nih. Kira-kira apakah Smart Batik sudah banyak kerjasama dengan beberapa stakeholder, apalagi khususnya sawit, Mas? Kalau terkait stakeholder, sebenarnya kalau yang dengan kementerian kami sudah menjadi mitra beberapa kementerian ya. Masuk ada kantor pajak yang sering order batik, kemudian juga kalau dengan Kementerian Perindustrian kami alumni program mereka, alumni program ICIC itu pembinaan industri kerajinan dan fashion, kemudian Kementerian Koperasi kami alumni programnya juga, kemudian Kemenpora itu juga kami malah kalau Kemenpora itu sampai juara nasional tuh wirausaha muda gitu kan 2020 gitu. Terus beberapa kementerian lain sudah gitu kan. Tapi kalau dengan stakeholder yang berkaitan dengan sawit itu saat ini yang memang intens kami dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit
gitu. Terus juga kami saat ini juga sebagai binaan dari kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan DIY. Kan kalau kita tahu bahwa BPDPKS ini kan BLU di bawahnya Perben gitu kan, di bawah naungan Perben gitu. Kami sekarang binaannya juga di Perben, jadi kami juga ikut supporting kegiatan Kemenkeu 1 lah gitu. Saya sebagai alumni LPDP juga kan, harapan saya nanti juga bisa melingkan juga antara LPDP dengan BPDPKS gitu kan. Harapannya nanti alumni-alumni bisa juga tuh buat kegiatan terkait dengan kampanye sawit, kemudian nanti bisa disupport oleh BPDPKS gitu. Jadi kalau tadi stakeholder sawit ya baru BPDPKS. Kami sedang menjalin komunikasi juga dengan Gapki. Barangkali nanti ada kolaborasi real yang bisa kita lakukan secara kontinu untuk sama-sama mendorong industri hilir sawit ini gitu Mas. Jadi masih sebatas itu. Dan nanti mudah-mudahan nanti dengan DSW juga bisa kolaborasi lebih lanjut gitu kan. Harus ya. Gimana Mas Danang nih? Ya, banyak sih plan ke depan setelah pertemuan hari ini nih. Kita akan banyak yang bisa kita lakukan bareng gitu. Jadi nanti ke depan boleh Mas, di beberapa waktu ke depan kita akan susun program-program yang kita bisa lakukan bareng. Kita running lah, kita jalan. Siap. Ya, kalau bukan kita siapa lagi yang akan mempromosikan sawit gitu. Betul. Semua elemen harus mempromosikan sawit baik. Tapi Mas Ihsan tentunya nih selama Smart Batik ini berdiri sampai dengan saat ini tentunya pasti ada tantangan dong Mas. Bener kan Mas Danang? Seperti Hai Sawit loh, ya kan? Tantangan itu selalu ada. Tantangan selalu ada. Dunia usaha kan Mas. Dunia usaha, apalagi memang UMKM nih, ya kan? Nah kira-kira yang paling besar apa sih Mas yang pernah dihadapi oleh Smart Batik ini? Kalau kami ya biasanya kalau yang jadi masalah itu terkait dengan waktu gitu kan, waktu. Cuma memang selalu sudah saya antisipasi di awal tuh waktu pengerjaan ya, batik kan lama memang. Kadang kita nggak bisa diburu-buru tuh. Cuma yang saya bangun selama ini adalah komunikasi yang baik dengan pembatik gitu. Jadi mereka alhamdulillah sih sampai saat ini nggak ada kendala terkait dengan waktu. Kita selalu bisa menyelesaikan pesanan itu sebelum waktunya. Saya kalau ngasih deadline itu beda antara deadline yang diberikan customer ke deadline saya ke pembatik gitu kan. Kalau misalnya customer dia deadline-nya 3 minggu, saya bilangnya 2 minggu. Jadi ada spare waktu kayak gitu. Yang bisa nanti kalau ada, karena biasanya tetap melenceng dikit lah, 1 hari 2 hari itu gitu. Jadi yang saya bangun adalah bagaimana nanti pembatik itu benar-benar prioritas di kerjaan ini gitu. Dan yang saya lakukan juga, saya dan tim tentunya kalau terkait dengan hak mereka selalu kami tuntaskan dulu gitu. Jadi nggak yang menunda-nunda pembayaran gitu. Nah itu menjadi sangat penting karena untuk menjaga keberlangsungan bisnis kita sendiri harus baik ke karyawan, ke mitra gitu kan. Jadi pekerjaan selesai ya kita bayar sudah langsung gitu kan. Terus kemudian bahkan beberapa kesempatan kalau mereka memang minta di awal dilunasi dulu, tak lunasi dulu gitu. Jadi tak bayar duluan, pekerjaan belum digarap aja kita bayar duluan gitu. Jadi ke karyawannya. Iya, biar biar komunikasinya enak, kerjaan kita lancar terus. Itu salah satu tipsnya sih. Terus kemudian kalau tantangan lagi ya tantangan untuk jangkau pasarnya. Ini yang juga sedang kita pikirkan bagaimana agar ini nanti impact-nya bisa lebih luas lagi. Kalau sampai saat ini kami pemasaran secara offline masih paling besar ya, tapi kami sudah mulai beralih ke online. Kami sekarang ada Instagram @smart_batik, kemudian juga kami di Facebook ada juga halaman Facebook gitu kan, Smart Batik Indonesia. Terus sudah kami masukkan juga di Shopee di smart_batik_Indonesia. Itu aja kita organik aja. Followernya sudah ribuan tuh gitu. Jadi alhamdulillah tuh dari Shopee itu ada penjualan tuh, ada penjualan terus yang rutin tuh. Beberapa seragam dapat dari Shopee juga tuh. Berarti nyambung nih, berarti bisa di Shopee ya? Bisa di Shopee. Order ya? Bisa di Shopee. Selain di e-commerce ada lagi e-commerce lainnya? Kalau di e-commerce-nya Shopee sama Tokopedia. Tokopedia itu juga Smart Batik Indonesia. Cuma memang kami lebih intens di Shopee untuk penjualannya. Ini termasuk batik sawit sudah ada beberapa order seragam tuh dari lewat Shopee. Dan itu masyarakat umum gitu loh. Bukan yang terkait dengan stakeholder sawit gitu. Jadi orang umum gitu melihat itu juga sesuatu yang potensial. Nah, ini baru kita coba dorong nih biar pemasaran ini bisa jalan terus gitu kan, termasuk nanti kami mau belajar ads dan lain sebagainya, dan harapannya nanti pemasarannya tambah,
tentu saja orang yang akan dilibatkan akan semakin bertambah. Gitu. Dan kami sudah siapkan itu. Jadi kalau di tempat kami di Jogja, kalau masalah SDM itu nggak ada masalah mas. Nah misal di satu kampung itu ada tuh 200-300 orang yang bisa batik itu. Gitu. Nah toko offline-nya ada mas? Toko offline itu belum. Kami masih fokus di online sih sebetulnya. Karena kita bisa mesen nih mas. Bisa. Ini ya. Kita terus terbuka juga kan mas untuk lembaga kementerian lain yang mau pesan kan? Bisa. Asosiasi kan bisa. Asosiasi sawit saat ini. Ada kemarin juga yang pengen buat seragam asosiasi tuh. Kita bisa desainkan khusus gitu kan. Jadi polanya nanti sama dengan misalnya dengan kami dengan Asosiasi Guru Sejarah Indonesia. Jadi nanti penjualan batik ada berapa persen yang masuk ke kas organisasi. Biar sama-sama jalan lah. Kami dapat untung di perusahaan, pembatik dapat kerjaan, mitra asosiasinya juga dapat penghasilan dari situ gitu. Ya, berputar ekonomi karena batik sawit ini luar biasa gitu. Ada lagi dari Mas Bima yang penasaran nih. Sebenarnya udah banyak sih ya, dari sisi prosesnya tadi Mas Ihsan sudah menjelaskan profiling smart batik, bahkan sampai namanya juga luar biasa arti dari smart batik ini. Bahkan teman-teman sobat sawit nih kan ada beberapa yang ingin membeli kan pasti order, tadi sudah dijelaskan ya, ada di beberapa e-commerce. Mungkin nanti kita izin Mas Ihsan, kita share juga nomor Mas Ihsan dalam video ini atau platform Hai Sawit. Jadi ketika nanti ada yang tertarik, ada yang menarik, ingin order secara langsung smart batik, biar langsung kita berkontak dengan Mas Ihsan. Ya kami juga berharap sebenarnya tadi sempat disinggung kita bisa berkolaborasi lagi mas, karena alangkah lebih baik kita berbuat untuk mengkampanyekan yang pertama sawit baik itu, yang kedua juga mengkampanyekan UKMK. Betul. Apalagi terkait sawit ini sangat luar biasa menurut saya Mas Danang. Ini kita patut apresiasi luar biasa lah kepada Mas Ihsan dan Smart Batik ini. Itu sih kalau dari saya Mas Danang. Kalau untuk mungkin ada ini Mas, closing statement lah. Closing statement yang gimana kesan Mas Ihsan selama ini terkait sudah gabung sama BPDP, kolaborasi, terus sudah pakai malam sawit gitu kan. Apa ya, mungkin dari Masnya ada yang ingin disampaikan lah Mas, saran ya, saran atau apa kepada sobat sawit semua gitu. Oke. Nah, karena ini sebelum ini Mas Ihsan, karena ada beberapa juga sawit yang generasi milenial sekarang saat ini kan ada juga yang ingin barangkali dia yang bermain dunia usaha juga gitu, walaupun bukan di batik ya. Karena kan kita tahu akan lebih banyak lagi nanti produk-produk dari turunan dari sawit. Betul. Yang bisa menjadi ya seperti gelang tadi, helm sawit, bahkan ada rompi anti peluru. Ada itu. Sudah ada. Ini kan yang udah jalan duluan nih, yang sampai maksud dalam arti jalan duluan itu sudah jadi produk, dan produk itu emang sudah bisa laku gitu dan bisa dipakai di kalangan umum gitu. Nah, ini mungkin Mas Ihsan sekalian closing statement juga memberikan saran lah dan masukan atau motivasi kepada teman-teman yang lain sobat sawit ini gitu. Oke. Nah, untuk sobat sawit semua yang ada di seluruh Indonesia, kita memang harus bersama-sama untuk berkolaborasi mengkampanyekan kebaikan sawit. Untuk sobat sawit muda ya, anak-anak generasi milenial, kita bisa melakukan riset terkait dengan potensi-potensi produk-produk yang bisa dihasilkan dari tanaman sawit gitu ya. Jadi sudah ada banyak contoh tuh terkait dengan misalnya batik, kemudian ada kerajinan lidi sawit, kemudian tadi ada helm dan lain sebagainya. Kita bisa terus gali itu, dan itu bisa kita jadikan sebagai salah satu peluang usaha yang bisa kita lakukan. Nah, pemasarannya nanti kalau misalnya sobat semua ini kebingungan gitu kan, kalau memang produk kita bagus, berkualitas, nanti bisa tuh disambungkan dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, ada divisi UKMK di situ. Nah, di situ nanti bisa memberikan fasilitasi promosi untuk produk-produk sobat sawit semua gitu. Jadi BPDPKS ini selama ini perannya sangat besar. Jadi salah satunya yang terkait dengan UKMK, memajukan UKMK sawit gitu. Dan kita juga tentu saja butuh peran dari media-media seperti media Hai Sawit ini, agar nanti semakin banyak informasi-informasi terkait dengan baik itu
program-program sawit, baik itu nanti produk-produk UKMK sawit yang bisa lebih masif informasinya disebarkan dan nanti bisa mendorong teman-teman lain masyarakat Indonesia khususnya untuk berusaha mengolah produk-produk turunan sawit menjadi sebuah bisnis gitu. Ya mudah-mudahan kita bisa sama-sama kolaborasi, kemudian kita harus terus punya komitmen untuk mengkampanyekan kebaikan sawit karena memang sawit ini adalah penghasil devisa terbesar di Indonesia. Sukses terus untuk sobat sawit semua dan kita harus terus kampanyekan sawit baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.